Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube aku, Sorda Official. Kali ini aku ingin membahas tentang apa sih alasannya Israel selalu menyerang kepada Palestina hingga sampai pada akhir ini. Kalau kita perhatikan, yang mana Israel ini selalu menyerang kepada Palestina, ya pasti hal tersebut ada sebab dan alasan sehingga Israel tersebut mau menyerang Palestina, ya. Apalagi kemarin viral, kalau kita lihat banyak video, cuplikan video yang mana kota-kota di sana dihancurkan. Kota-kota di sana dihancurkan oleh orang-orang Israel, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan ini hanya sekedar politik saja dan lain-lainnya. Nah, tapi pada kesempatan ini aku ingin membahas yaitu 5 alasan kenapa negara Israel menyerang kepada negara Palestina, ya. Jadi yang pertama teman-teman sekalian, yaitu karena terbentuknya negara Israel. Jadi, ya, awal mula konflik Israel dan Palestina itu ketika setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948, yang mana warga Palestina keberatan dan mencegah terbentuknya negara Israel sampai terjadi perang. Jadi ketika negara Israel ini berdiri negaranya pada tahun 1948, nah warga Palestina ini merasa keberatan sehingga mencegah terbentuknya negara Israel sampai terjadilah perang, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perebutan wilayah Gaza. Jadi konflik belum berakhir dan kembali memanas yaitu pada tahun 1967 karena Israel kembali merebut jalur Gaza dan kawasan Sinai hingga tepi barat serta Yerusalem timur dari Yordania, ya. Nah, perebutan tersebutlah yang kemudian berimbas terjadinya peperangan dan menjadi alasan Israel menyerang Palestina kembali, ya. Kita tahu teman-teman sekalian bahwasannya yang pertama tadi, ketika berdirinya negara Israel, nah orang Palestina ini tidak setuju gitu, negara Israel ini akan berdiri. Kemudian yang kedua karena perebutan wilayah Gaza, akhirnya orang-orang Israel ini menyerang kembali lagi kepada Palestina. Kemudian yang ketiga, Intifada Al-Aqsa, ya. Permusuhan Israel dan Palestina ini semakin meningkat setelah terjadinya Intifada Al-Aqsa pada September 2000. Pada tahun 2000 usai kunjungan pemimpin oposisi Israel ke Al-Aqsa yang memicu kerusuhan, ya. Nah, kemudian di Mei pada tahun 2010 Israel ini memblokade seluruh jalur bantuan ke Palestina dan tentara Israel sehingga menembaki kapal bantuan Marmara. Nah, itu alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat yaitu Gedung Putih pro Israel. Jadi semenjak Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasuki Gedung Putih pada tahun 2017, keberadaannya sangat menunjukkan pro ke Israel. Jadi Amerika Serikat ini sangat pro sekali dengan Israel, terutama ketika dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Sekarang sudah ganti ya presidennya. Bahkan Trump turut mengakui bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel. Bahkan kedutaan Amerika Serikat di Tel Aviv dipindahkan ke Yerusalem. Itu alasan keempat. Kemudian alasan yang kelima, bahwasannya prahara terbaru konflik Israel Palestina, ya. Dan masih memanas sampai saat ini. Israel kembali menyerang Palestina akibat bibit konflik yang terjadi pada tahun 2021 pada bulan April, setelah aparat Israel sabotase speaker Masjid Al-Aqsa. Nah, kemudian Mei 2021 terjadi bentrokan di area konflik Masjid Al-Aqsa antara jamaah Palestina dan aparat Israel hingga menyebabkan banyak korban terluka. Kemudian di samping itu juga yang turut memantik konflik yaitu sengketa di Sheikh Jarrah karena sejumlah keluarga Palestina terancam diusir oleh pemukim dari Israel. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah 5 tadi alasan kenapa Israel menyerang kepada Palestina. Sebenarnya kita tidak tahu juga alasan secara pastinya seperti apa kenapa Israel selalu menyerang kepada
Palestina. Bahkan mereka selalu berperang, ya, hingga sampai saat ini mereka tidak akan damai, tidak akan akur, ya. Kalau kita perhatikan berapa banyak kabar berita duka saudara-saudara kita, khususnya orang muslim di Palestina sana, mereka diserang oleh Israel, kemudian dibom tengah malam, dibom ketika siang. Bahkan ada yang mengatakan berbuka di Israel, berpuasa di dunia, kemudian berbuka di surga. Jadi artinya adalah mereka sangat terancam sekali, ya. Tapi berkaitan tentang kenapa Israel selalu menyerang kepada Palestina, tadi sudah saya jabarkan 5 alasannya. Tapi kalau kita khususnya, ya, bagi orang Islam, mayoritas hampir akan mendukung negara Palestina pastinya. Namun kita juga sebenarnya tidak tahu, teman-teman sekalian, mungkin ada sesuatu di balik hal tersebut. Ada yang mengatakan entah hal tersebut merupakan sistem politik dan lain-lainnya, kita tidak ada yang tahu. Cuman kita hanya bisa berdoa semoga khususnya pada negara Palestina selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan khususnya rakyat-rakyat Gaza di sana, dan kita semua walaupun tidak bisa membantu Palestina dengan baik segi materi maupun fisik, setidaknya kita bisa mendoakan mereka, semoga mereka semua agar terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.